Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita bersama-sama membaca Fatihah dan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari Rabu kemarin, Bapak Kiai Haji Mahmud Zubaidi ini dirawat di rumah sakit dalam keadaan sakitnya. Jadi mudah-mudahan beliau ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa niyatin wa amalin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para bapak dan ibu sekalian, sebagaimana pengajian yang lalu saya katakan bahwa segala apa yang belum terjadi itu manusia tidak tahu kecuali hanya Allah, ya. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang dapat mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Apa yang di langit, apa yang di bumi ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah. Demikian juga hal-hal yang belum terjadi manusia tidak tahu kecuali hanya Allah, ya. Sekarang di negara kita ini banyak dilanda banjir, ya, tanah longsor, gempa bumi. Demikian juga di luar negeri, ya. Di negara Haiti itu malah yang meninggal akibat gempa itu juga jumlahnya ribuan. Ya memang ada alat teknologi yang mendeteksi, ya, mendeteksi angin, mendeteksi musim, mendeteksi gempa. Tapi itu semuanya adalah sifatnya itu hanya berdasarkan perkiraan, ya. Secara tepat itu tidak. Karena itu maka untuk menghindari bencana yang namanya gempa ini sulit. Kapan terjadi gempa tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah, ya. Setiap hari kalau kita melihat TV itu di wilayah negara kita Indonesia ini ada saja yang kena gempa, ya. Nah ini semuanya tidak bisa ditebak artinya itu secara tepat di sini akan terjadi begini, itu tidak bisa, ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Nah, karena itulah maka di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man atakahinan fasaddaqahu
bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang datang kepada tukang tenung, ya, kemudian mempercayai apa yang dikatakan, maka sungguh ia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis yang lain, man ataka hinan fasaddaqahu lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Siapa orang yang mendatangi dukun, itu ya, kemudian dia percaya dan membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun itu, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Para bapak dan ibu sekalian, ya, dukun itu kan macam-macam dukun, ya. Ada dukun pijet, ya itu ya dukun, ya. Ada dukun bayi, ya. Ini dukun bayi, ya ada. Lain dimaksud kahin di sini adalah dukun yang meramal nasib orang, ya. Ini namanya kahin. Kalau ada orang datang kepada kahin, ya, peramal nasib, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh kahin ini, dia berarti kafaro bima unzila ala Muhammadin, ingkar terhadap Al-Quran, dan di samping itu salatnya tidak diterima selama 40 hari. Sekarang di masyarakat kita ini masalah dukun ini atau peramal nasib itu banyak sekali, ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat di TV itu, ya, rek 90-90, bagaimana nasib Anda? Kirimkanlah, loh, begitu ya. Pasti Anda akan mendapatkan jawaban masa depan nasib Anda. Wah, ini begini ini juga termasuk itu adalah namanya kahin. Kalau kita percaya, ya kita tidak diterima salatnya dan juga tidak dianggap orang yang ingkar kepada Al-Quran. Ya. Sekarang ada orang mau buka usaha, gitu ya. Orang buka usaha, apakah itu warung, apa itu toko. Ya. Ini mestinya itu kan harus bertanya kepada orang yang ahli ekonomi, ya toh. Kalau ramalan itu, ramalan nasib itu disebut kahin. Tapi kalau ramalan-ramalan politik, nah itu ya, ramalan ekonomi, itu tidak apa-apa itu. Itu sifatnya kan namanya prediksi, ya. Bagaimana ramalan politik? Nanti sidang pleno DPR RI tentang masalah Bank Senturi. Wah, ini kan pengamat politik ini memberikan komentar ya loh. Kemungkinan itu ramalan itu. Tapi kalau ramalan begitu itu bukan meramal nasib, ya loh. Itu ramalan politik.
Ramalan ekonomi nanti sekitar bulan April dan Mei akan terjadi gejolak ekonomi begini-begini. Kenapa? Karena terjadi perdagangan bebas antara ASEAN dengan RRT. Barang-barang Cina akan membanjiri di Indonesia dengan harga yang murah, sehingga nanti banyak pabrik-pabrik Indonesia tutup, sehingga akhirnya banyak PHK di sana sini, akan terjadi gejolak sosial. Ini namanya ramalan-ramalan ekonomi. Kalau ramalan ekonomi tidak apa-apa. Enggak. Kalau orang itu akan membuka usaha, konsultasinya itu jangan kepada dukun, itu keliru ya. Konsultasinya kepada orang ahli ekonomi. Datang, saya mau buka usaha Pak. Usaha apa? Usaha warung rujak cingur, wah misalnya. Ya. Ini mesti kan diperhitungkan ya. Ini sampai kalau usaha rujak cingur itu tempatnya harus strategi. Oh, begini ya. Harus di sini, tempatnya begini. Jangan buka warung rujak cingur tapi dekatnya traffic light, lampu abang hijau, ndak payu. Lah itu ramalan ekonomi. Lain sekarang kalau begini, datang kepada orang, Pak, saya mau buka usaha. Apa? Rujak cingur. Ini yang baik bagaimana Pak? Supaya usaha saya sukses. Tanya. Sampean lahirnya hari apa? Ya. Lahirnya apa? Rebu. Wah. Pasarannya apa? Paing. Nah, kalau begitu sampai buka usaha harusnya hari Rebu. Selamatannya jenang, bubur macam 7, putih, biru, kuning, hijau, coklat. Nah, ini sampean akan mendapatkan rezeki yang banyak. Ini begini, ini namanya meramal nasib. Jangan sekali-kali sampean membuka warung menghadap ke selatan. Sebab apa? Tidak sukses. Sebaiknya sampean buka warung menghadap ke barat. Karena apa? Nogososro datangnya dari barat. Nah, ini yang dikatakan orang yang begini ini namanya atakahinan. Datang kepada dukun-dukun peramal. Kalau sampean nurut, patuh apa yang dikatakan dukun ini, faqad kafaro bima unzila ala Muhammadin, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Saya masih sering dengar ya, jadi semacam hal-hal semacam begini ini di kalangan masyarakat. Padahal jelas-jelas itu adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa besar. Iya kan? Karena apa? Segala sesuatu yang belum terjadi, tidak seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah. Nah, ya. Misalnya saja mau rabi, tanya kepada dukun. Ya. Saya ini sebaiknya kalau menikah itu hari apa? Oh, nanti dulu. Sampai sudah punya calon, sudah. Sampai namanya siapa? Lahirnya hari apa? Pasarannya apa? Tanggalnya berapa? Calon sampean? Calon saya lahirnya namanya ini, harinya ini, pasarannya ini. Masuk dukunnya, dihitung, keluar lagi
Tidak cocok. Kalau sampai teruskan, sampai akan melarat terus. Wah. Padahal ini yang mau dinikah ini pacarannya sudah 1 tahun. Ya apa ini? Wah. Kok jari ini engkau lek sida tak rabi melarat terus. Ya. Kalau orang ini percaya wis kurung wis golek maneh liyane misalnya ya. Ini termasuk namanya adalah atakahinan fasaddaqahu. Percaya kepada dukun dan membenarkan. Ini fakot kafaro. Ya, bima unzila ala Muhammadin lan tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Ya. Nah ini jadi begitu. Ya. Jadi meramal nasib orang itu adalah perbuatan dosa. Yang meramal dan yang minta diramal itu adalah kedudukannya sama ya. Saya dulu punya teman ya, bapaknya itu lurah, tapi lurah zaman dulu. Itu teman saya laki-laki. Mau nikah itu sampai 7 kali tidak jadi. Karena apa? Tidak disetujui oleh bapaknya. Tidak dapat bilang kepada bapaknya, Pak, saya sudah dapat Pak calon. Namanya siapa? Ini. Dihitung. Ojo diterusno. Kapi. Ya. Dapat lagi terus. Tidak cocok lah. Sampai 7 kali. Ya karena dihitung-hitung cara nih. Pon kliwon lagi. Ya. Yang terakhir itu begini. Pasarannya cocok, hari lahirnya cocok, semua cocok semua. Kemudian yang terakhir bapaknya tanya, memang bapaknya ini ya petinggi, ya dukun, gitu ya. Omahe calon morotuamu iku madhep nang ndi? Oh anu Pak, madhep ngidul. Gak cocok. Soalnya apa? Omahmu iki madhep ngalor, singkur-singkuran, gak sida dadi wurung maneh lho ya. Wis pokoke engko uripmu gak enak kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah satu hal yang bisa merepotkan dirinya sendiri ya. Sebetulnya Islam itu adalah gampang. Ajarannya semua gampang, bisa dikerjakan manusia, tidak repot-repot, tidak bertele-tele. Yang menjadikan repot itu adalah manusianya sendiri. Sebab kalau orang itu mau menikah, sudah cocok, kufu sama-sama Islamnya, sudah seneng, sudah bagaimana ibadahnya ini, ya sudah cocok. Ya tak? Masalah rezekinya, itu bukan urusan manusia, ya, tapi itu adalah urusan Allah Subhanahu. Ada lagi begini, ada orang itu kalau Rebu Wage tidak mau pergi, ya, tidak berani pergi. Pokoknya kalau Rebu Wage mesti di rumah terus 24 jam, tidak berani keluar. Kenapa? Karena Rebu Wage itu geblaknya mbahnya. Jadi mbahnya dulu geblak itu Rebu Wage. Jadi kalau Rebu Wage tidak mau keluar, takut ada bahaya. Loh, ini kan namanya merepotkan dirinya sendiri, Pak. Iya toh? Apa kok gak wani lunga saiki pokoke Rebu Wage aku kudu ndek omah tok sebab iki pas geblahe mbahku. Padahal mbahe iku lho geblake wis oleh 10 tahun. Sik gak wani lunga. Lah ya. Ya sebetulnya yang nggak boleh pergi itu kalau pas mbahnya geblak ditinggal pergi. Lah itu yang memang tidak boleh. Mbahnya pas geblak kok ditinggal lunga. Kan itu. Nah ya.
ini banyak beberapa hal yang sebetulnya agama itu gampang, tapi dipersulit oleh orangnya sendiri. Ya, walhasil yang begini-begini masih banyak sekali. Ya, saya dulu waktu ngaji di Ustadz Alwi, ya, Said Alwi Al-Idrus. Dulu kan ada pengajian khusus dulu itu. Ya, kebetulan saya ikut. Ya, waktu itu yang ngaji ya Kiai Basori Alwi, Kiai Muslimin, kemudian Kiai Nabrawi. Ya, kok kebetulan saya itu ikut waktu itu ngaji apa? Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Pas waktu itu pembahasannya itu tentang masalah dukun ini. Waktu itu saya tanya, bagaimana Ustadz kalau orang itu percaya kepada Pon Kliwon itu boleh apa enggak? Oh, haram itu. Wah, ya, haram itu. Percaya kepada Pon Kliwon. Ini jawabnya Sayyid Alwi Al-Idrus mengatakan itu hukumnya adalah haram. Pon Kliwon itu bukan produk Islami itu. Ya, itu sama dengan Hono Coroko, Doto Sowolo itu loh. Itu yang menciptakan itu. Ya. Ya. Jadi ini kalau orang mau apa menikahkan anaknya dihitung-hitung. Sing apik apa ini kemis pahing. Wah, begitu ya. Kalau ndak kemis pahing nanti ciloko. Wah, ini ya. Ini kan termasuk sama dengan ramalan-ramalan nasib tadi. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 50 Allah berfirman, Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilaihi. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Jadi itu kesimpulannya sama Pak ya. Jadi kita sebagai orang Islam ini pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan berpedoman kepada yang lain. Saya pernah ngaji pas ya menyinggung permasalahan seperti Pon Kliwon semacam begini ya. Kemudian ada seorang ibu berdiri, saya diprotes, Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan itu, yang Ustadz sampaikan itu apa enggak keliru? Kenapa? Saya ini ya setiap apa saja yang akan saya kerjakan mesti saya perhitungkan berdasarkan pasaran. Ya, mau buka warung itu, mau pindah rumah ini dihitungkan dengan pasaran. Saya punya pedoman. Apa pedoman sampean? Yaitu satu kitab. Ya, kitab apa itu namanya itu? Ya, lupa saya. Nah, ya, itu namanya kitabnya itu kitab primbon ya. Kitab primbon. Apa itu yang terkenal itu, apa itu kitab apa namanya? Ya. Ya. Nah,
Walaupun itu kitabnya kitab apa saja, bukunya buku apa saja, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan Rasulullah, hadis Rasulullah SAW, itu tidak dibenarkan. Ya. Ini masalah yang pertama. Ada juga orang-orang ya begitulah, macam-macam ya cara orang itu. Ada lagi, ada orang karena ingin cepat kaya kepada seorang dukun. Oh, sampean harus ke Gunung Kawi, membawa tumpeng 5 macam, ditambah dengan jajan pasar. Wah, dengan jajan pasar macam 7. Wah, itu nanti dibawa ke Gunung Kawi, sampai di sana bermalam harus 3 hari 3 malam. Sampai akan sukses ekonomi sampai Anda. Ini semuanya yang begitu-begitu itu adalah namanya adalah disebut kuhnah ya. Perdukungan, itu peramalan masalah nasib ya. Kemudian yang kedua, menganggap sial karena adanya sesuatu. Jadi orang yang menganggap sial karena adanya sesuatu, merasa sial karena adanya sesuatu, tempat, waktu, burung dan sebagainya adalah termasuk perbuatan yang disebut tatoyur. Orang yang punya anggapan demikian adalah termasuk kufur kepada Allah. Dan hal ini dilarang keras oleh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi bersabda ini, laisa minna man tatoyyar au tutoyyiro lahu au takahana au tukuhina lahu au sakhira au sukhira lahu. Bukan termasuk golongan kami siapa yang merasa sial atau minta diramalkan kesialannya, atau menung, atau minta ditenungkan, atau mensihir, atau minta disihirkan. Ini semua perbuatan-perbuatan dosa besar ya. Yang pertama itu namanya tatoyur ya, yang menganggap sial. Enak-enaknya makan ya, tengah-tengah makan ono cecek lugur plok, waduh bahaya bahaya ini akan terjadi. Wah, ini namanya menganggap sial karena adanya sesuatu. Saya dulu pernah mengajak ya anak saya ke Jakarta. Nah, anak saya ini ngajak temannya gitu. Kebetulan anak saya yang di Jakarta itu pindah rumah gitu. Di sana selama 1 minggu. Temannya anak saya ini selalu ditelepon saja oleh ibunya. Oleh ibunya ditelepon aja ya. Suruh segera pulang. Kenapa? Kenapa sih Bu? Saya kok disuruh pulang? Saya di sini masih kerasan gitu ya. Gak gitu, gini loh ya. Saya itu 3 kali menanak nasi. Ini kok gosong gitu ya. Ya, menanak nasi kok gosong. Toh ayo ono opo iki kon gak apa-apa ta. Lho ya. Malah yang terakhir itu mau ditanakkan numplek. Bingung. Anakku iki loro opo kan ya. Ini karena itu namanya menganggap sial karena adanya
sesuatu. Itulah yang begitu itu disebut dengan tatoyur, ya. Orang yang menganggap sial terhadap apa yang terjadi ya seperti itu tadi. Lawang adang gosong kok on opo anake kok sampai gosong ping 3 gak ero lek kompore iku kegeden gitu aja. Lah ya. Nah ini kita tidak usah berpikir yang begitu terlalu panjang, iya toh? Tidak usah berpikir kenapa begini? Ya sudah ini. Opo kok balik-balik gosong? Pancari kompore kegeden enggak ono. Ya. Wah, banyak hal-hal yang semacam begini ini, ya. Ya, kalau saya itu tidak menganggap sial, enggak apa-apa, ya. Ya apa sih motoku ini kok kejutan, naik sapa ngrasani, bang, kan itu ya. Tanganku sing tengen iki kok kejutan, naik kata oleh duit. Ya, kalau ini baik enggak apa-apa, kalau sial, ya. Balik-balik sing kejutan kok bokonge ayo kate apa bokong kuwi kate udunan bae lah ya. Para bapak dan ibu sekalian, jadi Islam itu adalah agama yang rasional, ya, masuk akal, bisa dicerna oleh akal manusia dan pasti berlaku untuk sepanjang masa. Nah, pegangannya adalah Al-Quran dan hadis. Karena itu hal-hal yang bersifat khayalan-khayalan itu diberantas oleh Islam, ya. Hal-hal yang bersifat ramalan-ramalan, khayalan-khayalan, atau hal-hal yang bersifat khurafat, ini semua diberantas oleh Islam. Karena apa? Bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.